kita, makin kita lihat kita nih nggak ada apa-apanya. Jadi makin kita banyak baca buku, makin kita lihat bagaimana ulama-ulama itu merangkum. Mereka punya ilmu, mereka susun secara sistematis untuk disampaikan kepada kita, sehingga kitab-kitab mereka bertahan sampai ratusan tahun. Jadi luar biasa, luar biasa. Nah karena itu, kenapa itu semua mereka bisa dapatkan? Karena mereka ikhlas, karena mereka tekun, karena mereka cinta kepada ilmu pengetahuan. Anda kalau punya ilmu, saudara, duduk 1 jam Anda belajar ilmu pengetahuan, itu lebih afdol daripada Anda sholat sunnah 1 tahun, saudara. Anda ibadah sunnah 1 tahun, Anda duduk belajar 1 jam, belajar 1 jam lebih afdol. Kenapa? Karena dengan belajar Anda dapat ilmu. Dengan ilmu Anda jadi tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana baik, mana buruk, mana maksiat, mana taat, mana yang iman, mana yang kufrun. Itu semua dengan ilmu. Nah, maka itu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu luar biasa, tiada hari tanpa ilmu. Nah ada yang menarik, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah diundang ke rumah kawannya. Kawannya ini ulama juga, rajin ibadahnya. Begitu diundang, si ulama ini punya anak. Anaknya mau tahu, ini Imam Syafi'i yang terkenal, yang katanya ulama besar, yang ayahnya begitu hormat. Dia mau tahu ibadahnya sehebat apa sih. Yang ada di bayangan dia, ini ibadahnya lebih hebat dari bapaknya. Karena dia lihat ibadah bapaknya luar biasa. Sholat malamnya, puasa sunnahnya, saudara, sedikit tidurnya, dan seterusnya. Jadi kalau dia lihat bapaknya yang tidak terkenal, ulama tapi tidak terlalu terkenal, sudah begitu hebat ibadahnya, apalagi Imam Syafi'i yang terkenal di mana-mana negeri. Nah kebetulan malam itu Imam Syafi'i datang, dia liatin Imam Syafi'i. Dia liatin habis sholat, wah ini jangan-jangan zikirnya puluhan ribu. Ternyata habis sholat zikirnya biasa. Apa-apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sholat sunnah rawatibnya biasa. Bahkan habis sholat isya, kemudian habis sholat sunnah rawatib dengan witirnya, Imam Syafi'i dia lihatin, dia anak ngeliatin terus, diintip terus Imam Syafi'i. Jadi habis makan ngapain, ini ngapain. Jadi selama Imam Syafi'i nginep di situ biasa-biasa aja. Enggak lebih hebat dari bapaknya. Sampai akhirnya dia katakan, kok Imam Syafi'i yang katanya ulama besar begini-begini aja. Malam dia intip Imam Syafi'i, banyak tidurnya. Bapaknya habis sholat isya tidur sebentar, bangun sampai subuh nggak tidur lagi. Terus ibadah. Imam Syafi'i di kamarnya dilihat lagi tiduran. Saudara, ini gimana katanya ulama besar? Si anak nggak tahan, penasaran, ngomong sama bapaknya. Ya, aku mau tanya, sepengetahuan ayah, Imam Syafi'i ini bagaimana? Ayahnya pun, oh Imam Syafi'i ini luar biasa. Ini orang bagus, orang yang derajatnya tinggi, insya Allah begini. Anak tapi ya ibadahnya nggak sehebat ayah. Ayahnya senyum. Oh begitu. Apa yang kau lihat? Ya malam aku lihat dia rebahan aja di atas tempat. Ayo sujud, ruku, sholat, dia rebahan aja. Kata ayahnya baik. Kau mau tahu? Iya ayah. Kau denger aja nanti. Nah, jadi begitu Imam Syafi'i duduk makan. Ditanya sama temennya, gimana ya wahai saudaraku Syafi'i, bagaimana semalam kau punya tidur? Jadi
Ditanya, bagaimana semalam kau punya tidur? Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah semalaman. Jadi dari mulai Imam Syafi'i masuk, duduk di rebahan di tempat tidurnya, alhamdulillah semalaman aku sudah menyelesaikan sekian ratus masalah. Masalah apa aja? Imam Syafi'i kasih tahu, masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Jadi ternyata Imam Syafi'i yang dia lihat lagi tidur, bukan lagi tidur, lagi mikir. Rebahan, mikir, masalah ini bagaimana, masalah ini bagaimana, ini dalilnya apa, ini hukumnya apa, ini hukumnya apa. Itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jadi saya begitu udah ngomong begitu Imam Syafi'i, selesai. Dia panggil anaknya, Imam Syafi'i sudah masuk. Kau dengar anakku apa yang dikerjakan Syafi'i semalam? Baru si anak paham. Nah, jadi memang begitulah orang-orang berilmu. Dia kalau dia duduk, dia tiduran, dia kemana aja, mau jalan, ininya jalan ya. Dia mau cari hukum, dia mau tahu jawabannya. Apa hukum ini? Kenapa ini halal? Kenapa ini haram? Kenapa ini begini? Kenapa ini begitu? Nah, karena ilmunya dibawa. Nah, karena ilmunya ada dalam diri dia, ilmunya dibawa, jadi dia ingin selalu memikirkan segala sesuatu untuk mendapatkan jawabannya. Nah, makanya jangan kaget kalau Imam Syafi'i menjadi ulama besar, yang istiqomah, yang lurus di jalan Allah, dan yang ilmunya diakui oleh ulama salaf maupun khalaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya tentunya yang seperti itu bukan Imam Syafi'i saja. Ulama-ulama lain seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lainnya saudara, itu luar biasa. Tiada hari tanpa mereka menuntut ilmu, tiada hari tanpa berfikir, tiada hari tanpa memecahkan masalah, tiada hari tanpa mencari dalil, tiada hari tanpa mengupas Al-Quran dan As-Sunnah, tiada hari tanpa mengetahui sejarah nabinya, tiada hari tanpa untuk mengambil hikmah dari segala sepak terpanjang nabinya, tiada hari tanpa mengarungi daripada samudra ilmu pengetahuan. Makin kita karungi ilmu pengetahuan saudara, maka sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, makin aku karungi samudra ilmu pengetahuan, makin aku tahu kalau diriku kecil tiada berdaya. Makin aku belajar, makin aku tahu kalau aku ini adalah orang bodoh tak berilmu. Jadi ini penting untuk kita ketahui. Karena itu saya ingatkan sekali lagi, tolong jangan lupa kita harus punya ilmu. Dan jangan lupa yang membuat para malaikat terbelalak kaget melihat keistimewaan Nabi Adam alaihissalam adalah ilmu. Nah, karena Allah nyatakan dalam Al-Quran, manakala Allah mengajarkan wa 'allama Adam al-asma'. Tatkala Allah mengajarkan kepada Adam tentang asma, allama itu mengajarkan ilmu. Begitu Nabi Adam diberikan ilmu dengan akalnya yang luar biasa, kemudian mengabarkan kepada malaikat yang malaikat belum tahu saudara, maka para malaikat akhirnya terkagum-kagum melihat makhluk yang baru ini luar biasa, memiliki akal, mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa dari Allah. Nah, jadi sekali lagi, ilmu itu yang membuat malaikat terbelalak melihat keistimewaan Nabi Adam alaihis salam. Jadi diantaranya adalah ilmu. Karena itu pantas kalau Nabi mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu, wajib atas tiap-tiap muslim. Terus Nabi mengatakan, utrubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai masuk liang lahat. Adapun utrubul ilma walau bisin, hadis dhaif. Bahkan ada mengatakan la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Jadi ada mengatakan hadis palsu. Nah, tapi nggak apa-apa, boleh digunakan, tapi jangan bilang hadis. Jadi kalau ada mengatakan utlubul ilma walau bisin, boleh, tapi jangan bilang hadis. Bilang aja magal. Bilang aja itu maka magal, ucapan entah dari mana. Pokoknya artinya maksudnya tuntutlah ilmu walaupun tempatnya jauh. Ya nggak apa-apa, boleh kita pakai, tapi jangan bilang hadis.
Karena kalau yang bukan hadis kita bilang hadis, dosa tidak. Nabi mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku dengan menggunakan namaku, maka ambil tempatnya di api neraka. Jadi nggak boleh. Kalau bukan hadis kita bilang hadis haram. Nah, hadis palsu nggak boleh kita bilang hadis ya. Nah itulah yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Tidak banyak, saya hanya ingin mengingatkan, ayo kita menuntut ilmu. Dan Al-Imam Al-Ghazali menuliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin satu riwayat, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imam amal perbuatan, sedangkan amal perbuatan adalah makmumnya. Lalu dalam riwayat hadis Sahih Bukhari, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, al-hikmatu dhalatul mu'min haitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Nah, di mana Nabi mengatakan al-hikmah yaitu ilmu yang manfaat. Al-hikmah itu al-ilmun nafi'. Ilmu yang manfaat itu dhalatul mu'min, barang hilangnya orang beriman. Haitsu wajadaha, di mana saja dia temukan, fahuwa ahaqqu biha, maka dialah yang berhak untuk mengambilnya. Jadi orang beriman itu selalu menganggap ilmu itu barang berharga milik dia yang hilang. Kalau kita punya barang berharga hilang, tentu kita cari. Kalau sudah ketemu, tentu kita ambil. Nah kalau kita anggap ilmu itu barang berharga yang hilang, otomatis kita akan cari. Nah begitu kita cari, ada di mana? Oh, ada di Masjid Al-Islah ini malam Kamis. Kita datang, kita duduk, kita ambil itu barang berharga milik kita. Oh, ada di masjid lainnya lagi malam yang lain. Kita ambil, kita datang, kita dengar, kita ambil. Karena itu merupakan barang berharga kita yang hilang.